Welcome back to Sipututan, and this content is brought to you by Fiore. What's up Fiore ini apa? Fiore ini adalah desinfektan yang bisa dipakai di semua surface kecuali makanan. Jadi mau bantal, guling, ranjang, bisa komputer, bisa RC, bisa. Jadi semua komponen elektronik sampai ke alat musik pun bisa kita semprot dengan Fiore, dan tentu saja ini akan menjadi preventif terhadap virus COVID. Jadi virus COVID itu masih ada, jadi kalian harus coba. Bagaimana cara belinya? Ada di Sipututan Official Store Tokopedia. Di situ ada, murah banget, harganya 20 ribuan. Jadi grab it fast. Oke, hari ini kita mau ngobrolin tentang sebuah RC yang sudah datang. Dia itu juga sudah istilahnya itu menggelitik kita semua. Kenapa ya? Karena memang scale-nya bagus, memang ukurannya juga tepat, dan lebih kurang harganya murah banget. Penasaran dengan RC-nya? Check it out. Ini adalah the one and only RGT dengan body chimney. Jadi menarik banget ya. Nah, ini kita bisa buka dia seperti ini. Sobek, sobek, sobek. Jadi plastik wrapnya harus disobek dulu. Oke, jadi inilah dia kotaknya, ukurannya. Berapa ukuran servo ini? Servo ini kok servo? RC ini punya ukuran 1/10. Dia hadir dengan beberapa varian warna. Di sini itu ada yellow, blue, and green. Jadi yang sekarang ini yang kita lihat adalah yang warna yellow. Kalau dari segi kotak, cakep banget ya. Selalu hadir dengan pemandangan. Ya, mungkin pemandangannya sama ya dengan RGT sebelumnya. Kita buka dari sisi yang balik ini. Ini ada peta ya ini. Skema ini muter. Jadi bodinya ini punya kode part. Ini kode part ini ya. R86373. Lalu dia dapat protektor seperti ini. Dia dapat lampu LED seperti ini. Terus ini kok dirakit bisa jadi gini. Terus ditambahin grill ini juga. Dia hadir dengan grill yang terpisah ya. Lalu dia juga hadir dengan realistic snorkel, rear view mirror, wipers, speed or X ini ya, sekop sama kapak, lalu spare wheel holder, catokan ban serep, dan dia juga ada spare wheel complete. Oke. Lalu ini ada optional part. Ya, mungkin optional part ini nggak dapat ya. Lalu dia juga ada PVC roof rack, PVC roof cover, roof rack, lampu. Di sini tertulis sih kalau optional berarti nggak dapat. Yang ini optional, berarti ini dapat. Lalu dia juga hadir dengan intelligent LED headlight. Wadidaw. Bumper, jadi ini dirakit seperti ini. Ntar kalau disambungin full versinya jadi seperti ini. Ini adalah sasisnya itu sendiri. Lalu dia punya bukaan steering angle 45 derajat. 45 derajat. Cukup luas ya, jadi cukup bagus sekali. Lalu reinforced integrated axle box. Dia menggunakan plastik reinforced. Gearnya udah besi ya, jadi kalau kalian ada yang tanya, ini gearnya udah besi apa masih plastik? Ini udah besi. Lalu good grip tires. Bla 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 ya, wajar lah dia ngomong gitu. Lalu Hobbywing 711 Fly Sky, custom made for RC4 V3. Oke, bla 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 bla. Oke, siap. Lalu di sini ada spesifikasi lanjutannya. Spesifikasi lanjutannya adalah dia punya panjang 465, dia punya lebar 215, dia punya ketinggian 230, wheelbase-nya dia 255. Jadi kalau kita ngomongin 255, ini 1/10 berarti. Nah, ini menarik. Wheels-nya dia 100 ya, jadi beratnya dia hampir 2 kilo, motornya RC 390. Untuk transmitter radionya 2.4 GHz.
ISC-nya 40 ampere. Nah, ini agak middle ya, kurang ya. Kalau bisa ya 60 atau 80. Biasanya ya hadir dengan 60. Tapi 40 kalau mobil sekecil ini saya rasa juga cukup menggigit ya. Servonya kapasitas 6 kilo, ada charger seperti biasa, ada baterai 1500. RC ini diklaim punya distance, kalau gini itu berarti more than 120 meter. Running time more than 25 minutes. Radio battery exclude. Jadi maksudnya exclude ini baterai remote kagak dapat. Ukuran kotak ini ya, dimensi ini 525 x 250 x 260. Include spare tire or not? Dicentang. Include light set or not? Dicentang. Berarti include. Waduh. Dengan harga ini murah banget ya. Penasaran dengan harganya? Langsung aja kalian klik di link Tokopedia di bawah. Kalau dari segi hawa-hawanya sih menarik ya. Birunya ini seperti ini, kuningnya dia agak kehijauan kayak lime green. Lalu warna hijaunya dia ini hijau kayak hijau Defender ya. Seperti warna asli dari Jimny ini sendiri. Nah, di sini dia menuliskan V3. Kalau kita nulis ngelihat di sini ada tulisan V3, kita itu agak bingung ya. Apa perbedaan dari versi-versi sebelumnya? Kalau dari versi sebelumnya sih, setahu saya hampir nggak ada ya. Jadi ya bingung. Cuman di sini memang dia nulis ini loh. Dia memang special custom di sini pakai receiver seperti ini ya. Jadi ya daripada bingung, lanjut kita buka. Ini ada remote. Nah, ini remote kontrolnya dia. Nah, cara pakai Fiore gampang banget. Tinggal kalian shake dia, lalu semprotin. Dia tidak meninggalkan bekas sob. Jadi itu aman. Virus COVID-nya mampus. Jadi memang penting banget. Secara pandemi itu ya kita harus sama-sama jaga. Apalagi sekarang ada varian baru yang mau masuk. Ini kan ya perlu kita antisipasi. Wow. Saya akan buka dia dengan perlahan-lahan. Oke, inilah RC-nya. Bisa kita lihat. Cakep sih. Sebelum ke RC kita ke remote-nya dulu. Di sini ada 4 channel yang sudah saya lihat. Lalu dia menggunakan 4 baterai AAA ya. Baterai AAA itu apa? Baterai Tamiya. Jadi dia butuh 4. Bisa nggak dikasihin JST connection? Di sini saya belum melihat itu. Kalau bisa apa enggak ya harus dicoba. Kita nggak tahu kalau nggak dicoba kan. Tapi tidak ada port upgrade atau connection keluar. Nah, remote FlashSky ini kalau menurut saya lebih bagus dari Dambok ya. Kenapa ya? Karena FlashSky itu punya latensi steeringnya itu lebih responsif dari remote-remote yang lain. Di sini ada tulisannya dia support baterai LiPo. Oh, berarti bisa. Dia bisa ngatur drag brake. Ngeri sekali ya. Jadi dia bisa ngatur drag brake, dia bisa ngatur tipe baterai, dan dia juga bisa ngeset running mode dari remote ini. Cukup luar biasa ya. Kalau kita lihat ya. Jadi drag brake bisa di setel dari remote loh ini. Cara ngesetnya gimana? Kalau kita ngelihat diagram ini kan dia punya 4 slot kotak kiri dan kotak kanan. Itu searah dengan kotak merah ini. Jadi kalau kita lihat running mode-nya itu forward and rev crawler. Oke, kita arahin dia ke kanan.
Lalu baterainya kita pakai lipo, kita arahin dia ke nomor 2. Oke, lalu drag brake kita arahin dia ke 75%. 75% ini berarti di channel 3 dan 4 di kotak kecil ini yang harus kita adjust. Oke, 75% saya rasa cukup. Kalau 50% harusnya pas sih. Jadi kita masukin 50%, ini kan body Lexan ya. Oke, jadi setupnya dari sini. Ini gokil banget sih ya. Jadi we don't even need program card ya, langsung diutak-atik di sini dan ini nice banget loh. Kalau kita main dia ini istilahnya di alam ya, kita nggak perlu repot. Oke, up next kita buka mobilnya. Ini ada plastik wrap. Harus kita buka lagi nih. Ini kalau kalian tahu ya, Jimny ini hadir dengan plastik wrap juga loh. Jadi buat kalian semua yang pernah nonton video unboxing mobil Jimny itu ya rata-rata seperti ini ya, pakai plastik wrap gini. Jadi ya sering banget itu jadi konten untuk sebagian orang. Sebelum kita sentuh dia, harusnya kita pasin dia ke tengah dulu. Oke. Nice. Ini RC-nya udah keluar. Lalu ada apa lagi di sini? Ini ada manual book. Ini ada manual book sama ada wheel cap. Jadi wheel cap itu apa? Wheel cap ini adalah tutup ban. Wow, lalu selain manual book dia juga punya stiker. Stikernya cakep banget ya. Jadi keren banget sih. Ini print UV ya. Di sini ada Bilstein. Waduh. Ada Discovery Channel buat kalian semua yang sering nonton. Lalu ada Tain. Nah, ini ceritanya gimana nih? Tain sama Bilstein ini. Kolaborasi gitu ya. Lalu di sini ada map. Ini map. Jadi Cina banget lah. Lalu ada stiker Auto Dream Protecting the Forest. Jadi impressive. Wiper dan tire cap juga ada di sini ya. Tire cap tutup roda. Ini ada skru tambahan. Lalu dia juga sudah hadir dengan charger. Chargernya dia pakai adaptor langsung ke T-plug ya. Jadi seperti ini. Apalagi? Ini baterainya dia. Baterainya adalah baterai NIMH 1500. Jadi kalau kalian tanya ke saya NIMH sama lipo, kalau saya pakai lipo karena saya suka bite dari lipo. Apa itu bite? Bite itu semacam hentakan awal ya. Kayak kalau orang Surabaya bilang itu sentekan ya. Jadi menurut saya sentekannya lipo lebih menggoda. Kenapa ya? Karena tenaganya direct. Terus kalau kalian tanya ke saya bagus mana? Ya ini relatif. Kalau bagus sama bagus, semua itu ya tergantung ya. Tergantung apa? Ya kelebihan masing-masing. Jadi kalau baterai NIMH itu lebih awet dari baterai lipo, iya jelas. Kenapa ya? Karena dia bisa punya lebih sedikit maintenance daripada baterai lipo ya. Jadi kayak apa itu nanti akan saya jelasin di segmen baterai kita. Jadi low maintenance, dipakai nggak? Dipakai, bisa nggak? Bisa. Lah kenapa ganti lipo? Karena ya baterai kita lipo semua. Oke, back to RC-nya. Jadi ini saya minggirin dulu kali ya. Oke. Ini RC-nya kayak gini ya. Jadi ukurannya dia itu compact banget. Dibilang kecil ya nggak kecil ya. Dibilang besar ya nggak besar. Ya ini memang ukuran skala 1:10. Di sini kita bisa lihat untuk tambahan dari grill depan, bumper semua udah dipasang.
velgnya juga cakep banget. Dia menggunakan bedlock tapi plastik, jadi cakep banget. Nah, sebelum kita pegangin dia lebih lanjut lagi, kita semprot dia dulu. Loh, tanpa resiko, nggak perlu takut. Jadi ya, kalaupun ada keluar air langsung kering. Oke, bagaimana membuka bodinya? Ini perlu kita pelajari dengan lebih lanjut. Oke, di bawah sini ada body pin. Ini bisa kita tarik. Oke. Nah, sebelum kita buka, bisa kita lihat di sini snorkel udah ada, realistic mirror sudah bisa dibuka, dan tentu saja bisa kita lihat bareng-bareng. Dia sudah ada cerminnya, jadi menarik. Lalu roof rack juga udah terpasang, lampu yang nggak ada ya. Jadi kalau tanya dapat lampu nggak di kotaknya nggak ada. Tadi kita sudah buka bareng-bareng, kita lihat nggak ada. Lalu dia dapat skop seperti ini ya, bagus banget peletakannya. Dia dapat kapak juga, tapi bukan kapak merah ya, bukan kapak merah. Lalu spare tire juga bisa dipakai, ukurannya tadi 100. Dia dilengkapi dengan 2 body clip untuk bagian depan, dan untuk yang bagian belakang dia pakai engsel. Jadi dia tinggal dibuka gini aja. Oke. Kalau kita buka seperti ini, bisa kita lihat bareng-bareng. Nah, ini yang menghalangi bukaan dia lebih panjang itu disebabkan karena ini loh, lampu ya. Jadi lampu ini harus kita buka lagi. Oke, sebentar saya coba buka lampunya ya. Nice. Nah, ya ini sudah dalam posisi terbuka. Nah, seperti ini bisa kita lihat ya, dinamonya itu pakai dinamo 25T dengan ukuran kecil. Lalu dia pakai servo 6 kilo. Dia sudah pakai rangka model SCX ya, kalau kita sama-sama tahu. Jadi dia menggunakan tipe rangka kanal C. Jadi apa rangka kanal C itu? Rangka kanal C itu adalah rangka dengan bentuk huruf C. Tentu saja rangka ini punya kelebihan dan kekurangan, tapi sangat disarankan menggunakan rangka seperti ini. Untuk brace depan, tengah, dan lain sebagainya semua pakai plastik reinforce. Untuk kopel dia masih pakai kopel plastik ya, tapi end to end dari kopelnya sendiri ini udah metal sob. Jadi kalian jangan khawatir. Kalau tanya kuat apa enggak, ya kopel ini itu ininya metal, ininya plastik. Kuat atau enggak? Ya kuat banget lah. Kalau untuk RC kecil ini ya udah cukup banget lah. Terus tutup gardanya masih pakai plastik ya, jadi bisa kalian ganti opsional besi. Dia menggunakan solid standard axle, bukan portal axle. Untuk tipe seperti ini dia itu menggunakan tipe gardan dan servo di bawah ya. Jadi kalau kalian ada yang tanya ini servo atas atau bawah, ini servo bawah. Jadi kalau servo bawah otomatis dia nggak menggunakan yang namanya itu panhard ya. Jadi bersih banget atas bawah, depan belakang. Next kita ngobrolin, selanjutnya kita ngobrolin shockbreaker. Nah, shockbreakernya ini gimana ceritanya? Shockbreakernya ini sudah menggunakan coilover, jadi shockbreaker ini bisa kita set up kekerasan per, bukan kepanjangan dari travel ya. Jadi kekerasannya bisa di set up sendiri-sendiri satu persatu, sudah ada coilovernya dengan tipe spiral. Shockbreaker ini kalau ada yang tanya oil base atau enggak, ini oil base dan ini memang bisa diisi oli. Jadi buat kalian semua no need to worry lah, semua oke. Oke, jadi realistic lamp udah jelas banget, depan belakang semua sudah ada, semua atribut ya. Di sini juga sudah pakai O-ring untuk biar dia stick nempelnya itu bagus banget ya. Jadi nggak bunyi lah. Kan kadang-kadang kalau nggak ada ganjilnya itu repot. Nah, untuk dinamo 25T pakai dinamo kecil, untuk transmission single speed. Untuk link dia pakai 4 link depan dan 4 link belakang seperti biasa, perkuatan link ada di tengah.
Nah, link yang dipakai ini adalah link metal ya. Jadi metal dengan end rod plastik ini cukup, menurut saya sih cukup oke ya. Karena apa ya? Karena belakangan yang end rod yang besi yang keluaran terakhir yang merek-merek Cina itu agak sedikit oblak sih. Kalau ini saya nge-build RC aja pakai link custom besi, end rodnya masih pakai end rod plastik. Kalau kalian suka end rod metal, bisa kalian ganti juga. Sebelum ngomongin gitu, kalian tim link end rod metal atau plastik, tulis aja di kolom komen. Semua ada kelebihan dan pastinya ada kekurangan. Oke, untuk penggerak depan dia menggunakan sistem XVD ya. Jadi steering ini menghubungkan antara roda dengan as gardan ini menggunakan XVD. Kenapa pakai XVD ya? XVD diklaim mampu mempunyai bukaan belok yang lebih besar daripada CVD. Bagus mana? Sama-sama bagus, nggak ada yang jelek. Semua ada kelebihan dan ada kekurangan. Kalau ngomongin itu, bahasanya bakal dalam banget nih. Oke, jadi itulah seputaran kaki-kaki dari Jimny ini. Menurut saya RC ini cakep banget sih. Nah, kalau ngomongin RC yang cakep ini, kira-kira semprot lagi biar tidak ada corona. Dia bisa di-adjust di baterai tray dengan ukuran berapa, 2000 ampere masih bisa sih. Dan ini semua masih adjustable. Baterai ini pun kalian nggak perlu khawatir, mau pakai 5000 ampere masih tetap bisa karena row di tengah ini kosong. Pro dan kontra di RC ini hampir nggak ada karena RC ini masih punya banyak ruangan untuk dirinya sendiri dengan body ini loh ya. Bisa kita tambahin baterai, bisa kita tambahin winch, bisa kita tambahin sound, simulator, dan bisa juga kita tambahin dia interior. Cuman kalau interior, ngobrol di interior ini ada sedikit kontra ya. Karena apa? Karena mesinnya dia di tengah. Kalau kalian tanya ke kita, konsep RC itu enak bagaimana? Sebenarnya konsep RC yang paling enak itu bebannya bukan di depan, bukan di belakang, tapi di tengah. Jadi seperti ini ya. Kalau baterai itu didesain sama pabriknya itu seperti ini, berarti secara garis besar RC ini tuh core beratnya ada di tengah. Jadi ya bener-bener keren ya. Hampir nggak ada masalah ketika uphill ataupun low hill, ketika naik ataupun turun. Jadi oke banget. Dari 1 sampai 10 dengan harga RC 2 jutaan ya. Menurut saya ini nilainya 9. Kenapa? Ya karena RC sekecil ini mampu didesain dengan compact dan baik. Bener-bener free ya. Jadi ini bener-bener bisa dibuat main sampai ekstrim mungkin kalau kita ganti bannya. Tapi ya harus menyesuaikan dari tinggi skok kalau kita nggak mau ngerubah wheelbase. Untuk sisa ruangan kosong yang di sebelah sini masih bisa kita pakai ya, karena dia ini menggunakan ISC dan receiver jadi satu di sini ya. Jadi kalau kita mau splitting dia, kita bisa aja langsung masuk ke 1080, taruh di sini, receivernya taruh di sini. Jadi ya oke banget. Oke, jadi kita akan setup dia habis ini dan kita akan coba jalanin dia tipis-tipis di atas meja. Sesmooth apakah RC ini, karena derajat kemiringan kopelnya dibuat istimewa sekali kalau menurut saya ya. Jadi wheelbase ini pas banget dengan ukuran transmissionnya. Kalau kalian tanya kemiringan kopel, saran dari kita di bawah 45 derajat. 45 derajat itu maksimum. Nah kalau kita ngelihat ini itu kemiringannya nggak ada 30 derajat. Jadi ya worth to try, karena ini bakalan cakep banget. Oke, jadi tungguin aja, kita akan ngerakit dia. Oke sob, jadi udah kita pasang baterai, udah kita sambungin. Wow, dia punya lampu depan yang keren banget ya. Jadi di sini ini ada lampu model optik ya. Lalu di sini juga ada angel eyes-nya. Kalau kita belokin gini dia bisa nyala.
Lalu ada beberapa mode juga di channel nomor 3 ya. Kalau kita pencet dia itu, dia bisa jadi mode hazard seperti ini, hazard on, hazard off. Terus kalau kita pindahin dia bisa jadi mati semua dan hazard doang. Somehow juga dia bisa ngeblink tadi ke warna biru ya. Jadi banyak banget mode persamaan lampunya, jadi ya nice seperti ini. Jadi kalau ngeblink biru gini kelihatan banget kalau dia itu elegan banget lampunya. Jadi ini adalah multi reflektor ya kalau di mobil ya. Karena apa? Karena di satu headlight itu ada beberapa lampu, ada beberapa ruangan, ada beberapa pencahayaan. Jadi ya kayak mobil-mobil dengan kasta premium gitu. Jadi ya mobil zaman now lah. Itu seperti ini ya. Jadi ngeri banget. Kalau kalian bisa lihat ya di sini ya, kalian amatin ya, kalian bisa serasa terhipnotis sama dia. Oke, kita sudah cukup mainan lampunya. Sekarang sudah kita install baterainya. Jadi kalau kalian tanya bump testnya gimana, saya akan pasang body pinnya dulu, lalu kita bump test. Oke, seperti biasa masang body pin, body clip itu adalah hal yang paling membosankan. Kenapa nggak pakai magnet, pakai strap aja? Kan lebih gampang ya. Oke, 1, 2, 3. Nice. Jadi dia punya perbandingan shock breaker atau shock absorber, dan beratnya dia itu udah ideal banget. Kalau kita ngomongin obstacle, coba kita kasih tutup Fiori. Dari sini ya. Smooth banget. Powernya gimana? Kenapa dia tidak mau? Oh, baterainya habis. Pinter juga ya dia ya. Ternyata dia bisa mengidentifikasi baterai kekurangan daya loh. Jadi, canggih banget ya. Oke, kita akan sekarang cobain dia posisi seperti ini, kita gas ya. Loh, dia nggak mau naik loh. Bener-bener dia tahu loh. Oke, kita akalin lagi dengan cara on off. Recovery dari power ya. Seperti ini. Oke. Low voltage, jadi ya wait for a moment, kita akan charge dia dulu dan tungguin aja. Oke sob, jadi sekarang kita nyalain dulu remote-nya. Baterainya udah kita charge, sudah kita pasang dan ya. Oke, connected. Nah, jadi beneran banget ya. Ini sekarang indikator baterainya warnanya hijau sob. Tadi kan merah. Jadi identifikasinya bagus banget. 2 thumbs buat FlySky kali ini. Oke. Respon steering cukup cepat. Karena ya memang nggak pernah ada masalah ya. FlySky itu rata-rata steeringnya cepat. Ini kita akan kasih obstacle dia pakai tutup Fiori. Jadi lebih kurang ketinggian tutup Fiori itu ada di 3,5 cm. 38 lah. 3,8 cm. Oke, kita akan jalanin dia pelan-pelan. Oke, masih smooth banget untuk naiknya. Turunnya juga dapat banget. Jadi kalau saya ulang di sini ya, bisa kalian lihat, tuh masih smooth banget. Even ngelewatin tangan saya dia juga nggak ada masalah. Turunnya pun juga smooth. Nah, untuk tenaganya sendiri, torsinya masih dapat banget ya. Jadi ini masih nyentak-nyentak banget. Untuk ukuran dinamo dan perbandingan dari berat RC ini menurut saya sih oke banget ya. Kalau kalian tanya ke saya masalah ban, jadi ban di sini yang dia pakai itu modelnya kayak ban BF Goodrich ya. Jadi all terrain gitu. Tanpa ada
tulisan apa-apa ya, jadi oke banget. Untuk bedlock yang dipakai ini bedlock plastik dengan tipe vent alias lubang ya. Jadi buat kalian yang demen main air, ini juga harus perhatikan untuk ditutup lubangnya atau kalian ganti bedlocknya itu sendiri. Nah, udah kita coba tadi diferensiasinya, cara pakai RC-nya, alignment dari roda, perputarannya semua 1:1, tidak ada perbedaan kecepatan roda depan dan roda belakang. Jadi menurut saya ini sudah cukup oke, bisa dipakai di crawling dengan travelnya ini lebih kurang. Saya harus ambil penggaris dulu ya. Mana garis boy? Ini dia. Travelnya dia ada di lebih kurang 7 cm ya. Ini kalian bisa lihat di kamera. Up. Jadi ban belakang steady, firm. Nah, di sini. Jadi 7 cm. Jadi angka yang cukup menarik untuk kemiringan 7 cm ya. Ini lumayan banget ya. Alignment fender dan roda juga pas di tengah, jadi hampir bisa dibilang perfect. 1-10. 1-10 untuk RC ini saya kasih nilai 8. Kenapa 8 ya? Karena bodinya udah scale banget. Bisa kita lihat ya, lampu-lampunya udah bagus banget. Terus spionnya juga sudah kita nggak perlu ganti lagi sama yang nggak bisa dilipat ya, karena spion itu harus bisa dilipat. Kenapa spion harus bisa dilipat? Karena spion gampang patah kalau kita kelontang. Jadi menurut saya tidak perlu penambahan aksesoris yang berlebihan. Saya rasa cukup diganti velg bedlock dan dia sudah bisa dibuat main enak. Sistem kaki-kakinya juga sudah pakai housing axle itu yang kecil ya. Jadi kalau kita lihat dari samping ini, housing axle-nya dia ini kecil banget, bonggol tengahnya juga nggak terlalu besar. Untuk servo memang pro dan kontra ya, karena servonya itu kecil banget, tapi jangan khawatir. Kenapa? Karena dia ditaruh di bawah. Jadi kalau dia ditaruh di bawah kayak gini, dia itu nggak perlu ukuran servo yang gede-gede banget. Kenapa ya? Karena posisinya udah di bawah dan dia langsung direct sama steering link. Jadi ini hemat banget. Kalau kalian tanya, bisa nggak servonya diganti gede? Bisa. Pakai servo apa? Servo 1/10 aman sob. Jadi totally ini adalah kit 1/10 ya. Jadi hampir juga tidak ada yang salah di artikulasi dan kaki-kakinya ya. Jadi udah cukup banget. Kalau dari saya sih worth to buy. Jadi ya, ini tempting banget dengan harga 2 jutaan ya. Jadi buat kalian semua yang pengen punya mobil kedua dengan nuansa yang berbeda ketika kalian main RC Extreme, udah bosen sama yang Extreme, pengen yang daily driver, ini cocok banget, plug and play. Dan siapa sih yang nggak terpesona melihat Jimny kecil ini? Buat kalian semua yang baru pertama kali punya RC kayak saya, pertama kali. Ini pilihan yang tepat. Kenapa? Karena almost semua part 1/10 ya. Karena ini memang 1/10 ya. Itu bisa kalian pakai di sini. Dan disarankan kalau pertama kali main RC kan pakai bodi Lexan ya, atau polikarbonat. Kenapa ya? Ya supaya kalian sendiri itu nggak terlalu kesulitan. Kenapa kok kesulitan ya? Karena memang bodi Lexan itu punya difficulty yang lebih rendah daripada bodi hard body pada umumnya. Nah, jadi totally impressive ya. Kalau kalian mau ganti-ganti partnya, skok-skoknya semua udah bisa banget. Jadi ya worth it banget lah. Ini bisa jadi wishlist atau hadiah Natal buat kita semua yang suka main RC, karena selain dia murah juga berkualitas. Well, itulah dari kita sipututan tentang RGT Jimny yang murah meriah tapi mewah ini. Semoga konten ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Buat kalian yang mau beli juga bisa akhirnya lebih detail melihat
RC ini dengan lebih dekat, lebih jelas. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa subscribe, nyalain lonceng biar kalian nggak ketinggalan update kita, dan tentu saja leave a comment. Karena apa? Karena semua komen pasti kita jawab, dan komen-komen itulah yang akan membentuk kami ke depannya. Jadi kalian mau ngomongin apa di situ, ngomongin RC ini silakan, tanya-tanya RC ini silakan, kalian mau kasih saran masukan kita, review ini, review itu silakan, karena kita juga butuh ide. Secara idenya sudah mau habis. Ya. Kenapa ya? Karena banyak banget yang harus direview dan banyak banget yang harus dilihat. Jadi ya feel free aja lah. Karena kami menunggu komen-komen dari kalian. Oke, semoga harimu menyenangkan. Sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Dan pastikan kalian tetap melakukan prokes. Dan tentu saja jangan lupa ini, Fiori.